Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Debbie Erdila Buru Sembiring, NIM 0101212027, Prodi KPIC semester 4. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester hadis tematik dakwah dan komunikasi. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita masuk ke dalam pertanyaan dan yang akan saya jelaskan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya diberi pertanyaan mengenai pengertian hadis metode tematik dan unsur-unsur metode hadis tematik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga beberapa hadis mengenai tablik, ada nasihat, ada mengenai etika berdakwah, kemudian tentang munafik, ciri-ciri orang yang munafik, dan mengubah kemungkaran. Jika kita melihat kemungkaran, hendaklah kita mengubahnya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi intinya, kita harus memahami juga. Mungkin sebagian orang juga berpendapat, kenapa sih kita harus mempelajarin hadis gitu kan? Nah, kenapa? Karena hadis itu merupakan salah satu pedoman ajaran agama Islam setelah Al-Quran. Nah, hadis ini berbeda dengan Al-Quran, teman-teman. Kalau misalnya Al-Quran itu sudah jelas kebenarannya, tidak perlu diragukan lagi. Namun, hadis itu dia ada tingkatan-tingkatan kebenarannya. Ada dari sahih yang paling benar sampai yang dhaif. Nah, dengan kita mempelajari hadis ini ataupun metode hadis tematik, kita bisa mengetahui mana itu hadis sahih, mana itu hadis dhaif, dan di mana penempatan-penempatannya. Apakah ini bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak gitu, teman-teman. Nah, langsung aja nih, apa sih itu hadis metode tematik? Nah, sebelumnya hadis tematik itu dalam bahasa Arab itu disebut maudu'i. Nah, secara bahasa berasal dari kata maudu'un yang artinya itu yang merupakan isim maf'ul dari wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Nah, secara etimologi kata maudu'i itu berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u gitu kan, ataupun artinya mengangkat. Nah, maka yang dimaksud dengan tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya, dan dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Nah, metode ini sebenarnya hampir sama aja seperti tafsir tematik. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Al-Quran itu kita tidak perlu lagi kan memilih mana yang sahih dan mana yang dhaif, dan yang mana bisa kita jadikan sebagai dalil kita, apakah dia bisa dipakai dalam dalil akidah atau tidak gitu. Nah, jadi itulah dia hadis metode tematik. Nah, kemudian ada unsur-unsur hadis metode tematik. Nah, sebenarnya unsur-unsur hadis ini sama aja sebenarnya. Ada sanad, ada mukharij, ada syiyagul, ada matan, dan ada rawi. Nah, yang terkenal mungkin yang sering kita dengar itu ada sanad, matan, dan rawi. Nah, sanad itu apa? Sanad itu adalah silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga orang terakhir yang meriwayatkannya. Nah, sedangkan mukharij adalah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya. Siyagul adalah redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis. Nah, kemudian matan adalah redaksi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi. Nah, dari tadi kan kita sebut rawi-rawi terus nih kan. Apa sih itu rawi? Nah, rawi itu adalah informan yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri atas sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Nah, jadi rawi itu orang yang nyampein perkataan Nabi itu tadi gitu. Misalnya ada dari Ali nyampein ke siapa gitu, yang ke tabi'in atau tabi'innya gitu. Nah, itulah dia namanya rawi.
Nah, jadi hadis selanjutnya itu mengenai hadis tentang tablik yang berbunyi an Abdullah bin Amrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni aliyyi walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u muq'adahu minan nar, yang artinya dari Abdullah bin Amri bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat dan ceritakanlah dari Bani Israel, tidak masalah barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Nah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya menyampaikan sesuatu itu harus dengan yang baik, benar dan jujur. Nah, di sini Nabi juga udah bilang barang siapa nih yang nggak menyampaikan sesuatu dengan tidak kejujuran ataupun berbohong, apalagi berkhianat mengatasnamakan Nabi ataupun Tuhan, tempatnya adalah di neraka. Nah, selanjutnya itu ada hadis tentang nasihat yang berbunyi an Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, yang artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami pun bertanya, hak untuk siapa nasihat itu? Beliau menjawab, nasihat itu adalah hak untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemerintah, kaum muslimin dan rakyatnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslimin. Nah, jadi agama itu sebenarnya sebagai suatu nasihat kepada umat Islam. Kenapa juga disebut sebagai pedoman hidup gitu. Nah, jadi kita tidak boleh terpaku ataupun terlalu keras dalam berpandangan terhadap agama, karena sejatinya agama itu merupakan nasihat yang akan terus menerus membuat kita semakin baik jika kita terus memperbaiki diri. Nah, selanjutnya itu ada hadis tentang etika berdakwah. Nah, hadisnya ialah anna Aba Hurairah qala qama a'rabiyyu fabala fil masjidil fatanawaluhun nasu faqala lahum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariku ala baulihi sajalan min ma'in aw dhunuban min ma'in fa innama bu'ithtum musayyirina wa lam tuj'atsu musayyirina. Hadis rawahul Bukhari wa Muslimun, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, seorang Arab Badui berdiri dan kencing di masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya, maka Nabi SAW pun bersabda kepada mereka, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan seember air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk memberi kesulitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana kita beretika dalam berdakwah, yaitu dengan cara yang lemah lembut dan tidak kasar. Nah, di sini juga Nabi menunjukkan sikap yang berakhlak mulia ya, karena kan seorang Arab Badui yang masih sangat awam, nggak ngerti gitu, itu tuh tempat suci dan tidak boleh untuk dikencingi karena kencing itu sebuah najis gitu kan. Nah, di situ Nabi bukan malah menyuruh untuk mengusir dan memarah-marahinya gitu, malah ya udah siram aja, nggak apa-apa, biarin dia pergi gitu. Nah, itu mencontohkan bahwa dakwah itu harus dengan cara yang lemah lembut dan beradab, tentunya beretika, dan semoga kita semua dapat menerapkan itu dalam berdakwah dan kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya hadis tentang orang munafik yang bunyinya ayatul munafiku salah satun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza autumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Nah, sudah jelas sekali
hadis riwayat Bukhari ini menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang munafik. Semoga kita semua terhindar dari ciri-ciri orang munafik tersebut. Nah, hadis terakhir itu mengenai hadis tentang kemungkaran yang bunyinya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa lisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi walidzalika ad'afu al-iman. Rawahul Muslimun, yang artinya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketika kita melihat kemungkaran, hendaklah kita merubahnya. Nah, kalau kita misalnya melihat kemungkaran tersebut, kita cegah dengan tangan kita, maknanya ialah kita larang gitu. Kita datangin bahwa ini tuh tidak boleh, kita jelaskan. Nah, kalau misalnya tidak bisa, kita ubah dengan lisan, kita ajak ngobrol, kita nasihatin gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa, kita ubah dengan hati, yaitu dengan cara mendoakannya. Dan kalau misalnya itu pun merupakan selemah-lemahnya iman, seperti itu. Nah, yang terakhir itu teman-teman, belajarlah. Bila kau tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Itu dari Imam Syafi'i. Nah, terima kasih teman-teman semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan, saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Semoga dalam presentasi saya kali ini bisa diambil pelajaran dan bisa dijadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Kurang-kurangnya dan salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.